Kita akan bahas saham-saham grup Barito yang belakangan ini sedang jadi favorit lah ya. Beberapa hari terakhir, dalam 2 pekan terakhir nih, IHSG kan berhasil rebound nih ya, berturut-turut candlenya hijau. Kemudian saham-saham grup Barito itu juga rebound membal dan lumayan nih hitungannya kalau dari low April 2026 inilah hitungannya. Hari ini saham-saham grup Barito atau saham-saham grupnya Pak PP, saham-sahamnya Pak PP itu kompak kempes. Begitu juga dengan IHSG yang juga merah. Kemarin kita sudah sempat bahas IHSG-nya ada potensi merah gitu ya. Nah, kita akan bahas antisipasi apa aja yang harus dilakukan, terutama buat kalian yang masih ada barang nih ya. Atau buat kalian yang baru mau pengen beli atau pengen beli, entah apapun motifnya pengen belinya, mau buyback kayak mau apapun gitu. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Yang hari ini melemah 0,7%, tutup di 7623.59. Candlenya sih masih higher high dan higher low, tapi ini kalau kita lihat body candle 2 candle terakhir, hari ini body candle hari ini itu nelen lebih dari setengah body candle yang kemarin ya. Meskipun kemarin itu gap up dan naik. Dan kemarin kita udah bahas, memang IHSG beberapa hari terakhir ini rebound, bahkan 5 hari berturut-turut candlenya hijau, bukan cuman naik tapi candlenya juga hijau, karena bisa aja open gap up terus tutupan di bawah open gitu tapi tetap di atas penutupan kemarin, itu kan tetap menguat ya. Nah, ini menguat juga candlenya hijau. Kemudian kemarin kita bahas juga kalau IHSG ada potensi terkoreksi, apalagi sekarang ini atau area-area 7600 7700-an ini adalah area-area resisten, area-area yang memungkinkan direspon jadi resisten. Dan iya, sekarang ini atau hari ini tepatnya itu direspon jadi resisten ya. Dan hati-hati ketika kita lihat di intraday-nya, di sini ada, kalau kita lihat struktur intraday-nya ya, 7607 ini jika di breakdown maka potensi IHSG untuk mungkin tutup cap di area ini nih 7593 7528 itu jadi makin gede, atau gap yang lebih bawahnya, karena gapnya ada 3 nih kalau kita urut dari lowest April ya, dari April sampai sekarang, perjalanan naik dari April sampai sekarang ini ada 3 nih gapnya ya, gap yang bawah, tengah, dan atas. Jadi paling nggak ada potensi IHSG dalam waktu dekat ke depan ini nutup gap di 7520-an 7530 sampai 7590-an itu ya. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa pasang atau jalanin strategi antisipasinya. Mau pasang trailing stop loss, take profit, bebas, atau mau pantengin, mau dipantau, jadi bisa klik manual gitu ya, klik eksekusi manual juga bebas aja. Yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini, ada beberapa saham yang mau saya bahas nih ya. Nggak semuanya tentunya, biar nggak kelamaan. Yang pertama itu Ratu ini ceritanya saham yang ada di dalam Stock Ideas dari bulan Maret lalu. Terakhir itu seingat saya beli strateginya ngantri di 4670, dan mungkin yang di situ nggak banyak yang dapat gitu ya, atau sedikit di atasnya 4700-an itu mungkin ada yang dapat kalau 4700-an sih. Poinnya adalah strategi yang ada di Stock Ideas yang lalu, belinya pertama yang atas itu kan di 5200 ya, 5200 5175, yang bawah di 4670 4700-an. Targetnya sama-sama di 7400-an, dan hari ini lunas target F1, kemudian langsung ada rejection di situ. Buat yang udah jualan, happy cuan. Buat yang belum jualan, masih ada barang, jangan lupa pasang trailing stopnya. Jangan sampai ini saham kalau misalnya lanjut terkoreksi, yang tadinya plus cuan jadi berubah jadi minus ya. Di intraday ini ada kalau kita lihat strukturnya, pasang di bawah 6800 atau di 6775 atau 6750 boleh lah. Jadi kalau ke bawah 6800 TP dulu ratunya, happy cuan ratunya ya. Next, PKSL. Nah, ini PKSL strateginya waktu itu
Ini juga ada di dalam stock ideas. Tanggalnya persisnya sih saya lupa ya. Tapi strateginya saya ingat persis, beli di 103. Seingat saya, kalau nggak salah ingat maksud saya, ada di trading ideas tanggal 26 Maret ya. Maret akhir lah, Maret akhir-akhir ini sih. 26 Maret. Tapi dapat barangnya itu di tanggal 27, 28, 29 atau mungkin 29 kan? Oh, 31 ding. Atau mungkin tanggal 4. Tanggal 6 April. Kemudian targetnya itu di 122 doang waktu itu. Dan hari ini mulai dari kemarin sebenarnya itu sempat nyampe ke 127 high-nya. Hari ini juga sama, open di 125 malah nyampe 127, kemudian tutup di 121. Jadi happy cuan BKSL buat yang udah jualan ya. Yang belum jualan atau belum sempat take profit, masih punya barang, pasang aja trailing stop atau update stop loss-nya di 119. Hari ini kan inside bar ya, meskipun melemah 3,2%, tapi range candle hari ini berada di dalam range candle sebelumnya. Cuman body candle hari ini nih nolin yang kemarin, jadi pasang aja trailing stop atau update stop lossnya di 119 itu boleh. Jadi kalau misalnya breakdown 120 ya udah TP dulu gitu ya, masih ada cuannya kan harusnya ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga KPIG. Nah kalau KPIG waktu live trade pagi tadi ini sih, seingat saya pagi dah, emang pagi sih ya. Nah si KPIG itu tadi strateginya sebentar. KPIG strateginya itu tadi, nah ini dia, agak telat karena spillnya tuh waktu udah naik ke atas 132, jadi 133 situ area itulah, 132 133. Strateginya waktu itu tadi pagi itu ya beli 133, 132, 131, 130, stop loss di bawah 127, dan strategi ini buat fast trade sempat naik sampai ke 145. Setidaknya mestinya ini sempat keluar atau harusnya bisa keluar dalam posisi cuan, karena ini tadi sempat ada inside bar, kemudian di breakdown tuh 141 ya, paling nggak 140. Jualan di 140 udah lumayan lah ya. Kalaupun belum jualan ya sampai penutupan hari ini masih cuan sih. Pasang aja trailing stop atau update stop lossnya di 136. Jadi kan masih ada cuan ya kalau kejual di 136 ya. Turun ke bawah 137, kejual di 136 masih ada cuannya. Jadi happy cuan KPIG-nya ya. Next ada stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama HRTA, strateginya itu ngantri HRTA strateginya ngantri di 23 30 23 20 sih ya. Belum dapat barang ini tetap. Tapi ya supaya nggak terlalu gede resikonya, nggak terlalu lebar stop lossnya, boleh lah ngantri di situ ya. Kalau misalnya ada yang punya barang, level yang dijagain di sini aja di 2450. Kalau breakdown 2450 jadi turun sampai ke 2440. Apalagi sampai tutup di bawah 2450, exit dulu nggak apa-apa, incer area beli yang di bawahnya tadi gitu ya. Next ada Inco, ini malah nggak disamperin tuh 6200 nya dan naik tutup di 6800 malah ya, sempat 6850 high nya, mendekat ke target TP2 di 68756 lah. Jadi karena nggak disamperin dan udah nyampe ke target TP2 lah ya, anggap aja udah nyampe, dan low value sebelumnya di 5500 itu udah di breakdown, udah sempat tutup di bawah 5500 kan di bulan Maret lalu ya. Artinya ya bisa dianggap aja ini, saya anggap uptrendnya udah selesai dulu lah. Jadi cancel dulu aja strategi yang kemarin. Dan kalau misalnya masih minat beli Inco atau minat incer Inco, pantau dulu boleh. Tapi saya lebih pilih, opini pribadi saya lebih pilih antrian yang di 6200 cancel dulu. Siapa tahu ini nge-swing ke bawah dulu, nyamperin 5,5 5400 dah. Di area itu lebih low risk, lebih kecil resikonya, lebih sempit atau lebih kecil range stop lossnya, karena stop lossnya di bawah 5050 gitu ya. Siapa tahu kalaupun masih lanjut naik, cuma naik ke 7000 atau 7500 doang, siapa tahu cuma ke situ kemudian membal, ada rejection, dan siapa tahu masih mau bikin range sideways dulu ya, antara puncaknya di 7900 dan paling bawahnya di 5050 gitu ya. Kemudian berikutnya kita satu lagi ding, Pani. Stock ideas kemarin. Nah ini strategi yang ngantri 8200.
belum dapat barang nih, hari ini low-nya baru nyampe 8700, jadi ya antriin dulu nggak apa-apa 8200 ya, biar nggak terlalu gede risikonya, nggak terlalu lebar stop lossnya, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 7475 gitu. Kemudian sekarang kita bahas saham-saham grup Barito yang beberapa hari terakhir ini naik jos barengan IHSG. Bisa dibilang sih IHSG juga digendong oleh saham-sahamnya saham-saham grup Barito atau saham-saham grup Pak PP ini ya, saham-sahamnya Pak PP. Nah, dari kemarin juga sudah dibahas kalau ketika IHSG-nya sudah nyampe berapa, 7600, 7700-an, itu hati-hati karena ada potensi ada rejection kayak, atau ada area-area yang direspon sebagai resisten gitu ya. Dan begitu juga saham-saham yang ngegendong IHSG waktu IHSG naik kemarin. Dan di sini PRPT juga kemarin dari PRPT dulu lah ya, juga udah beberapa kali dibahas, area gap ini masih berpeluang jadi resisten, dan sekarang ini terbukti masih direspon jadi resisten, meskipun tadi sempat naik sampai ke 2550 ya. Gapnya itu kan dari 2390 sampai 2580 tuh. Tadi sempat naik sampai ke 2550 terus kempes gitu ya. Bukan berarti jelek, jadi buat kalian yang bukan berarti sudah jelek dan ya udah tinggalin aja. Tapi karena ada potensi terkoreksi ya, ada potensi rejection, ada potensi lanjut bikin pola-pola bearish reversal di sini, nggak ada salahnya buat kalian yang masih ada barang atau udah punya barang atau masih ada barang lah ya dari kemarin-kemarin tuh, beli dari beberapa hari yang lalu, mestinya kan masih ada floating profit ya. Nah, ini pasang trailing stopnya dulu nih. Kalau dilihat di intraday-nya, struktur di intraday-nya selama nggak ke bawah 2330, BRPT masih ada peluang ke atas lagi, siapa tahu ke 2,5 lagi gitu ya. Tapi kalau ke bawah 2330 maka ada potensi terkoreksi lebih dalam. Nah, kalau misalnya turun ke bawah 2330 nggak ada salahnya TP-TP dulu dong. TP-TP dulu, entah sebagian atau beberapa, atur aja, yang jelas ini area gap masih direspon jadi resisten, faktanya itu ya. Dan pasang pengaman itu nggak salah. Kemudian buat yang pengen beli PRPT, saya sih prefer antri ya, agak jauh memang mungkin antrinya. Coba tungguin sedikit di bawah 2000 ke bawah 2000 sampai 2000 gede 2000 sampai 1900-an gede lah. Kok 1900-an gede sih? 2000 sampai, ya bener sih ya, 1900-an gede. Atau mungkin 1920, siapa tahu nyamperin situ lagi. Tapi belinya kalau membal. Kalau nggak membal biarin. Kalau nggak membal berarti ada peluang atau ada potensi ngetes 1640, 1485 dan 1335 lagi. Itu ya. Itu untuk BRPT. Next si Petro juga dari kemarin-kemarin, bahkan ini sempat di spill waktu live trade sih. Cuman waktu itu spillnya juga strategi bisa untuk swing, karena waktu itu Petro memang sempat turun ke bawah 4250 ya, tapi tutupannya nggak di bawah 4250, malah naik tuh, tepatnya di tanggal 6 April. Dan bener aja setelah itu dia naik, dan sudah sempat dibahas juga kalau area ini berpotensi jadi resisten ya. Langsung aja inilah. Nah, ini berapa tuh angkanya? 6850, 6800, 6850 lah ya. Kok ada palangnya ya? Nah, 6700-an, 850 ini berpotensi jadi resisten, dan kemarin sih sebenarnya sudah direspon jadi resisten karena sempat tes kemudian kempes, ada rejection. Hari ini coba perhatiin candlenya, bikin high yang lebih tinggi, bahkan open di atas high kemarin ya. High kemarin kan di 6800, open hari ini 6825. Kemudian sempat naik sampai ke 6875, tapi tutupannya coba perhatiin lebih dari setengah body candle kemarin di bawahnya ya, lebih dari setengah body candle kemarin di bawahnya. Nah, jadi ini ada potensi lanjut
jadi pola-pola bearish reversal nih 2 candle terakhir. Jadi buat yang masih ada barang mungkin beli dari beberapa hari yang lalu, mesti pasang trailing stop. Trailing stopnya berapa? Ini sih kalau lihat intraday udah kejual mestinya, karena trailing stopnya di 6375 6350 tadi sih sempat dibahas di situ ya. Ya kalau masih ada barang besok pagi mau TP-TP dulu boleh, mana tahu ada membal-membalnya, manfaatin buat TP-TP gitu ya. Atau di bawahnya lagi itu ini ada gap kecil, enggak deh, enggak gap ini persis. Nah, kasih di 6175 atau 6150. Itulah kira-kira ya. Trailing stopnya pasang situ. Buat yang pengen beli, setidaknya tungguin 5500 dulu lah. Saya lebih prefer di bawah 5500 malah ini. 5500 kalau nggak membal setelah ngetes 5500 ke bawah, 5500 sampai 5300 lah itu nggak membal, ada potensi ke 4980 4990 lah, 5000 lah ya, 5000 bulat, terus 4680 dan 4300 gitu. Kemudian yang ketiga ada brand. Nah, si brand kemarin sempet dibahas sih brandnya ya. Yang bikin menarik si brand ini, pertama ini ada setup dengan beberapa hari yang lalu tutup di 5700, ini ada CB1 dan seterusnya gitu. Target TP1 di 6675 6650. Disamperin hari ini, anggap aja lunas ya. Dan buat yang masih ada barang berarti ya mesti pasang trailing stop dan segala macamnya. Trailing stopnya di mana? Sebawah-bawahnya pasang aja di sini dah, di 6100 lah ya, pasang aja di 6100. Ini ada gap masih? Iya, ada gap ya, di bawah 6100 dikit boleh lah. Nah, buat yang belum punya barang, kalau saya ada di posisi yang pengen beli brand, saya lebih prefer incer area di bawah 5000 di 4920 dan 4510 gitulah ya, dengan stop loss kalau turun dan tutup di bawah 4140. Karena kalau lihat kelakuannya waktu turun ini kemudian membal sih, ada potensi area 4,5 atau 4100-an, malah 4140 ini dites lagi. Jadi saya pilih area yang lebih kecil risikonya aja. Jadi di dua level bawah ini untuk jadi area beli, saya pilih itu gitu ya. Next, TPIA. Si TPIA ini juga ada setup yang bukan kemarin sih, 2 hari lalu lah paling enggak ya, itu terbentuk ini ding, enggak di sini. Nah, ini ada setup di sini kebentuk berapa tuh ya, 5200, dan ini ada area gap yang masih direspon jadi resisten. Oke ya, clear ya, ini gapnya udah ditutup kemudian direspon jadi resisten. Maka yang harus dilakukan adalah misalnya punya barang mungkin 4,5 modalnya, intinya sih di bawah 5000 lah, atau 5550 pun gitu, sekalipun modalnya di 5550, mestinya pasang trailing stop. Pasang trailing stopnya di mana? Kalau kita lihat di intraday agak jauh memang trailing stopnya. Atau setidaknya udah kejual sih aturan. Karena trailing stop atau stop loss di bawah 6400 dan hari ini tutup di 6300. Jadi buat yang masih ada barang mau TP-TP dulu besok boleh ya. Atau mungkin barangnya modal cukup bawah, beberapa hari yang lalu belinya misalnya, seenggak-enggaknya paling bawah pasang aja trailing stop atau stop lossnya update di 5675 atau 5650. Jadi ini kan ada inside bar, kalau di breakdown ya exit dulu, kemudian incer lagi di bawah 5000, 4550, 4560 dan 4210, 4220 gitu ya, dengan stop loss kalau tutup di bawah 3910 gitu. Kemudian berikutnya ada cuan nih. Cuan hari ini merah juga, melemah 1,3%. Nah, ini
dari kemarin-kemarin itu udah dibahas, bahkan sempat muncul di dalam list stock ideas tapi nggak dapat barang. List stock ideas untuk tanggal, seingat saya tanggal 8 dah. Strateginya itu ngantri di 10.70 waktu itu, seingat saya itu 10.70 dan 10.15. Nggak dapat karena memang waktu itu langsung open gap up, terus turunnya cuma nyampe sini doang 11.55, kemudian besoknya lanjut gitu ya, dan akhirnya nyampe ke area target TP2 di 1.500-an. Ya 1.500-1.505 lah. Hari ini inside bar, ini gampang buat yang udah punya barang atau masih punya barang dan floating profit, tinggal pasang trailing stop atau update stop lossnya di 14.35 atau 14.30. Jadi kalau breakdown inside bar ini ya udah TP dulu gitu ya, dan ngantri lagi atau incer lagi kalau misalnya masih minat. Dan yang minat pengen beli juga ini bisa diperhatiin area belinya, yaitu di area gap yang bawah ini nih 1200-an ya, 1300 kali ya, 1300. Kemudian di bawahnya ini berapa ya, 1250. Saya sih lebih prefer 1250 sebenarnya, 1250 1270. Mudah-mudahan sih samperin ya, karena ini sih bikin rally kemudian bikin base dan lanjut rally. Jadi area base nya di sekitar 1250. Area itu bisa diincar. Kalau nggak ada rebound ya udah berarti tinggal tungguin di 10.70 dan 10.15 seperti strategi yang ada di dalam stock ideas beberapa waktu yang lalu gitu ya. Semoga cukup memberi insight. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam stock ideas untuk besok hari Kamis 16 April 2026. Ada 4 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada Akra. Si Akra hari ini menguat 2,8%, tutup di 14.80. Sebelumnya ini memang ada setup dan targetnya masih di atas target TP2-nya. Kalau kita lihat sebelah kirinya ini ada area-area yang kita bisa cocokmologi atau kita bisa waspadai, antisipasi yang memungkinkan jadi area resistennya itu 15.40-an. Kemudian di atasnya ada 16.50. Dan menariknya adalah menariknya si Akra ini naiknya hari ini kan resisten minor ya, area-area 1460 1450-an ini 1400 ini ada resisten minor. Di breakoutnya pakai rally kemudian bikin base dan rally lagi. Jadi buat yang minat beli Akra dan belum punya barang boleh ngantri 1445 stop loss ya kalau turun dan tutupnya di bawah 1405. Targetnya incer 1445 1440-an itu tadi ya, itu dulu aja targetnya. Kemudian saham kedua ada ASSA yang hari ini juga melemah 1,1%. Akhir-akhir lo nggak sih? Hari ini lo hari ini 885. Oh, outside part ternyata. Oke. Nah, singkat cerita sih ini ada dominant break yang kebentuk ya. Sebelumnya sih ada setup dan belum batal dan masih bisa dipakai. Tapi di sini juga ada setup baru dan ada dominant break. Mungkin kemarin-kemarin ada yang udah beli dan udah punya barang ya, ini gampang tinggal pasang trailing stop aja. Buat yang belum punya barang atau pengen playback lagi nanti ketika ternyata besok ASSA lanjut turun, misal breakdown 880, boleh incer area 820 dan 795 ya, dengan stop loss kalau tutup turun dan tutup di bawah 770 dan target TP1-nya di 930-an lagi gitu. Kemudian yang ketiga ada ESSA. ESA nih. ESA hari ini melemah 5,4%. Masih di dalam range candle sebelumnya nih candle hari ini ya. Dan menariknya kemarin itu nge-breakout area ini nih 810. Kemudian ya kalau kita tarik sini kita anggap ada setup area 740-an, memang itu area beli. Dan di sini juga ada pullback lah. Kalau kita view-nya persempit cuman swing naik dari low April sampai sekarang, ya selama nggak ke bawah 720 areanya masih ke atas. Jadi buat yang minat beli ESA dan belum punya barang boleh ngantri 745 stop loss kalau turun dan tutupnya di bawah 720 gitu ya. Dan targetnya 830 840 dulu aja deh ya. Kemudian yang ketiga Unik. Si Unik ini menariknya adalah beberapa waktu belakangan ini cenderung sideways, area bawahnya sekitar 120, atasnya 140-an, 141. Dan
sayangnya hari ini tutupan masih belum berhasil di atas 137, tutup persis di 137 tuh. Sedangkan itu adalah highest close sejak bulan bukan bulan Maret sih, bukan highest close bulan Maret, tapi highest close kalau kita lihat swing yang kebentuk sejak ini ada bullish divergence kebentuk di sini ya. Nah, artinya ini ada potensi bikin sideways. Range-nya yaitu tadi 140-an atasnya, bawahnya 120. Jadi buat yang minat beli unik, paling nggak antri 130 dan 125 lah. Dua level itu bisa dipantau. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 120, dan targetnya ya mudah-mudahan ntar bisa bablas dan lanjut ke target TP1 di 154 gitu ya. Paling nggak sih balik ke 136, 137, 140 lagi juga udah lumayan tuh ya. Dan itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.